Selamat datang para ayah dan bunda. Kita semua pasti setuju ya kalau tujuan utama kita sebagai orang tua itu adalah melihat anak kita tumbuh bahagia. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau kunci kebahagiaan mereka itu justru dimulai dari kita? Nah, di sini kita akan coba bedah bareng-bareng gimana caranya mendidik dengan bahagia dan bahagia saat mendidik. Terutama untuk anak-anak kita di zaman sekarang, generasi alfa. Coba jujur, pernah nggak di tengah malam atau pas lagi capek-capeknya, tiba-tiba muncul pertanyaan ini di kepala? Cara gue ngedidik anak udah bener belum ya? Kalau pernah, selamat. Itu tandanya Anda orang tua yang luar biasa peduli. Dan percayalah, Anda nggak sendirian kok. Pertanyaan ini kayaknya pertanyaan wajib semua orang tua deh. Oke, jadi buat menjawab pertanyaan tadi, langkah pertamanya adalah kita kenalan dulu sama lawan main kita. Siapa lagi kalau bukan anak-anak kita sendiri, generasi Alpha. Mereka ini generasi yang lahir di dunia yang udah serba digital. Jadi ini bukan kekurangan mereka ya, ini adalah realitas zaman mereka. Ciri pertama yang paling sering bikin kita garuk-garuk kepala, mereka ini gampang banget bosen. Tapi ini bukan karena mereka males loh. Coba bayangin deh, otak mereka itu udah terbiasa berselancar di dunia maya yang serba cepat, penuh warna, gonta-ganti terus. Jadi, pas dihadapkan sama satu aktivitas yang monoton, rasanya tuh kayak internet yang tiba-tiba lemot. Ya wajar aja kan kalau mereka jadi gampang kehilangan minat. Nah, ini dia nih dunia emosi mereka. Bisa berubah dari cerah ceria, terus dalam hitungan detik, boom, langsung badai petir. Emosi mereka itu kuat dan spontan banget. Seringkali yang bikin kita lelah itu bukan emosinya, tapi volumenya itu loh, yang kayak disetel di level maksimal terus. Ciri berikutnya, maunya semua serba instan, serba cepat. Buat mereka, kata nanti ya, atau tunggu sebentar, itu udah kayak tombol pemicu ledakan emosi. Konsep untuk menunda kesenangan itu, wah, itu pelajaran yang berat banget buat mereka di usia segini. Dan tentu saja, gawai. Gawai buat mereka itu bukan barang mewah, tapi udah kayak perabotan sehari-hari di dunia mereka, bahkan sejak bayi. Makanya pertanyaannya sekarang udah bukan lagi boleh atau nggak boleh, tapi udah geser jadi gimana caranya, kapan waktunya, dan buat apa gawai ini dipakai. Jadi kalau kita rangkum, inilah potret mereka. Gampang bosen, emosinya meledak-ledak, maunya serba instan, dan akrab banget sama gawai. Poin yang paling penting untuk kita ingat adalah, ini bukan cacat karakter ya. Ini tuh semacam sistem operasi bawaan dari generasi mereka. Tugas kita bukannya lain, tapi memahami. Kutipan dari Sayyidina Ali ini ngena banget. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan dari zamanmu. Ini pengingat buat kita semua, bahwa tugas kita sebagai orang tua itu bukan untuk perang melawan zaman, tapi untuk jadi pemandu yang bijaksana di tengah zaman yang baru ini. Oke, kita udah coba memahami anak. Sekarang, waktunya kita putar cerminnya dan lihat ke dalam diri kita sendiri. Karena, jujur aja, disinilah kunci utamanya berada. Emosi kita sebagai orang tua. Seringkali, masalahnya itu bukan karena anaknya yang sulit, tapi karena baterai emosi anak yang lagi penuh, ketemu sama baterai emosi kita yang udah mau habis. Coba kita ambil jeda sebentar dan tanyakan ini ke diri sendiri, gimana sih kondisi emosi saya sekarang? Karena anak-anak, apalagi yang masih kecil, itu ibaratnya spons emosi. Mereka tuh belum punya termostat emosi sendiri, jadi mereka akan menyerap apapun suhu emosi yang kita pancarkan di sekitar mereka. Nah, ini dia inti pesannya. Kita nggak bisa memberikan ketenangan yang kita sendiri nggak punya. Kita nggak bisa menuang air dari teko yang kosong. Jadi sebelum kita minta anak untuk tenang, tugas pertama kita adalah menenangkan diri kita sendiri dulu. Ini bukan tanda kelemahan loh, ini justru kekuatan terbesar kita sebagai orang tua, jadi pelabuhan yang tenang di tengah badai emosi mereka. Terus gimana caranya? Ini ada 5 langkah praktis. Pertama, sadar, akui aja dalam hati, oke, aku lagi capek, aku lagi marah. Kedua, jeda, stop dulu, ambil waktu 3 detik aja buat tarik napas dalam-dalam. Ini bukan nyerah. Ini strategi. Ketiga, ubah cara pandang. Ganti label di kepala kita dari anak ini ngelawan, jadi anak ini lagi belajar. Keempat, tenangkan dulu, baru koreksi. Peluk dulu, baru kasih nasihat. Koneksi dulu, baru aturan. Dan yang terakhir, yang sering banget kita lupakan, rawat diri. Kita juga perlu isi ulang baterai kita loh. Saat hati kita udah lebih adem, gimana cara menerapkannya dalam tindakan sehari-hari? Disinilah kita butuh keseimbangan. Anak itu butuh pelukan yang hangat, tapi mereka juga butuh pagar batasan yang jelas dan kokoh. Inilah yang disebut pola asuh yang hangat sekaligus tegas.
Ini prinsip emasnya. Kita harus bisa bedain antara perasaan dan perilaku. Perasaannya kita terima 100%. Kita validasi. Contohnya, Bunda tahu kamu kecewa banget mainannya rusak. Tapi perilakunya kita batasi. Tapi membanting mainan itu tetap nggak boleh ya. Lewat cara ini, anak belajar pelajaran penting. Semua perasaan itu boleh dirasakan, tapi nggak semua cara mengekspresikannya itu boleh dilakukan. Sekarang, kita masuk ke arena pertempuran utama buat banyak orang tua zaman sekarang. Gawai. Wah, disinilah ketenangan emosi dan konsistensi kita sebagai orang tua benar-benar diuji. Ini adalah titik di mana rasa lelah kita berhadapan langsung dengan rasa penasaran anak yang nggak ada habisnya. Yuk, kita coba merenung sebentar dan jujur sama diri kita sendiri. Seberapa sering sih kita kasih gawai ke anak itu bukan karena anak yang butuh, tapi karena kita yang butuh jeda atau istirahat. Gawai itu bisa jadi jalan pintas termudah, tapi di saat yang sama bisa jadi yang paling berisiko. Terus, aturannya gimana? Ini ada 4 prinsip simpel. 1. Waktunya jelas. Gawai itu bukan dikasih setiap kali anak minta. Coba deh pakai timer biar agil, biar wasitnya jelas. 2. Kontennya sesuai. Kita ini kuratornya. Nggak semua yang kelihatannya kartun lucu itu aman buat anak. 3. Dampingi jangan ditinggalin. Tonton bareng, ngobrol bareng, jadikan itu momen interaksi. Dan yang paling krusial, nomor 4, gawai itu bukan obat penenang emosi. Saat anak tantrum, yang paling mereka butuhkan itu koneksi sama kita, bukan distraksi dari layar. Pada akhirnya, semua aturan, semua nasihat, semua teori pengasuhan itu akan kalah sama satu hal yang paling kuat. Teladan. Seperti kata kutipan ini, sulit melarang anak main HP kalau orang tuanya sendiri tidak bisa lepas dari HP-nya. Anak-anak itu peniru yang paling ulung. Mereka lebih banyak belajar dari apa yang kita lakukan daripada apa yang kita ucapkan. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan ini untuk kita renungkan bersama. Setiap hari, di mata anak kita, mana yang lebih sering hadir untuk mereka? Kehadiran kita atau kehadiran gawai? Jawabannya nggak perlu diucapkan sekarang, tapi untuk kita jawab lewat pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap harinya. Terima kasih.